Dan firman Tuhan ini saya akan berikan satu tema, yaitu miliki karakter Kristus. Miliki karakter Kristus. Nah, kita akan lihat firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Tentu ayat ini barangkali sudah tidak asing lagi bagi kita semua ya. Saya akan bacakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Baik, puji Tuhan. Saudara, biasanya kalau kita membeli suatu barang ya, atau kita membeli suatu benda, pasti kita berusaha, pasti kita ingin apa yang kita beli itu terbaik. Pasti kita ingin memiliki satu harapan apa yang kita beli itu adalah barang yang sangat berkualitas. Tetapi sekalipun barang itu sudah kita anggap paling baik, barang itu sudah kita anggap paling berkualitas, pasti suatu saat akan rusak. Ya, pasti suatu saat akan rusak karena memang Alkitab katakan di dunia ini tidak ada yang abadi. Namun pagi ini kita patut bersyukur, kita patut berbangga dengan ayat yang sudah kita baca tadi. Ya, di mana kita ini rupanya bukan buatan pabrik. Kita ini rupanya bukan buatan Jepang. Kita ini rupanya bukan buatan Korea atau buatan Cina. Yang kita tahu sudah luar biasa. Sekarang Cina itu bisa membuat robot yang mirip dengan manusia. Tetapi Alkitab tadi dengan jelas, Alkitab tadi dengan jujur mengatakan kita ini buatan Allah. Amin, saudara. Kita ini buatan Allah, kita ini produk dari surga. Sungguh luar biasa. Bahkan kalau kita ingat di dalam Kejadian pasal 1, di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, di sana dengan jelas bahwa kita ini dijadikan serupa atau segambar dengan rupa Allah. Sungguh luar biasa ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dengan kata lain, saudara, kita ini benar-benar ciptaan yang sangat-sangat istimewa. Ya, tentu kita setuju dengan hal ini ya. Kita ini adalah ciptaan Allah yang sangat-sangat istimewa. Namun saudara, Tuhan mau, Yesus mau, kita jangan hanya bangga kita telah ini, kita pribadi kita ini menjadi buatan Allah, diciptakan segambar dengan dan rupa Allah. Ya. Allah mau kiranya kita memiliki karakter Kristus. Ya. Jangan hanya sekali lagi, jangan hanya senang, jangan hanya bangga bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tetapi Yesus mau di dalam diri kita juga ada karakter Allah. Amin, saudara. Di dalam diri kita hendaknya juga ada sifat Allah. Artinya apa? Seharusnya yang nampak di dalam kehidupan kita itu adalah karakter Kristus. Seharusnya yang nampak di dalam kehidupan kita itu karakter Allah. Sifat Allah, bukan karakter dunia. Ada begitu banyak anak Tuhan, saudara. Jujur saja saya melihat ketika ada di dalam gereja yang nampak karakter Allah, yang nampak karakter Kristus. Tetapi ketika ke gereja ada begitu banyak karakter
Kristus itu sudah tidak ada. Justru sebaliknya, karakter dunia yang nampak. Sifat-sifat dunia yang muncul. Bahkan mungkin lebih ekstrim, karakter iblis mungkin. Jadi ini yang perlu saudara renungkan baik-baik. Sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna. Bahkan kalau saudara melihat di dalam Galatia pasal yang keempat, di dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-7, di sana itu sungguh luar biasa. Kita ini bukan hanya buatan Allah. Kita ini bukan hanya diciptakan segambar, serupa dengan Allah, tetapi menurut Galatia pasal 4 ayat 7 di sana dikatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Ya. Maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Luar biasa. Ketika kita percaya Yesus, saudara, kita tidak lagi sebagai hamba. Tetapi Alkitab kita katakan posisi kita menjadi anak. Ya. Tidak lagi menjadi budak, tetapi menjadi anak. Anak Allah. Sungguh luar biasa. Dan biasanya seorang anak itu serupa dengan papa mamanya. Ya. Biasanya seorang anak itu wajahnya mirip dengan orang tuanya. Ya, biasanya dan seringkali. Itulah sebabnya ada jemaat ngomong sama saya, saudara, Om, saya lihat anaknya Om Ica dan Ebi itu kok mirip dengan Om ya. Ya, saya enggak kaget, saudaraku. Ya jelas, anak-anak saya mirip dengan saya karena memang saya orang tuanya, saya memang bapaknya. Dan saya lihat, saudara, bukan hanya mirip wajahnya saja, tetapi ada kalanya sifatnya pun juga nurun. Ya. Sifat dari orang tua seringkali nurun kepada anak-anaknya. Baik sifat yang positif maupun sifat yang negatif. Sering nurun, saudara. Jadi kalau seandainya orang tuanya tidak sabaran, kalau seandainya orang tuanya suka marah, anaknya juga pasti ada yang tidak sabaran. Ya, pasti ada yang pemarah. Jadi kalau anakmu tidak sabaran, saudaraku, anak saudara ada yang tidak sabaran, pasti di antara papanya atau mamanya juga tidak sabaran. Pasti, saudara. Karena bukan hanya mirip wajahnya. Tetapi ada kalanya sekali lagi, sifatnya pun seringkali nurun kepada anak-anaknya. Ya, entah itu sifat negatif atau sifat positif. Jadi kembali kepada firman Tuhan, kalau kita ini buatan Allah, ya, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bahkan saat ini kita sudah menjadi anak Allah. Seharusnya kita ini mirip siapa, saudara? Ya, sekali lagi, kalau kita ini buatan Allah, diciptakan segambar, serupa dengan Allah, bahkan kita ini sudah menjadi anak Allah, seharusnya kita ini mirip siapa? Tentu mirip Allah, ya. Tentu mirip Allah. Jadi seandainya kalau kehidupan kita itu tidak jadi berkat, seandainya kehidupan kita ini jahat, sombong, tukang memberontak, tukang melawan, berarti kita ini mirip siapa kira-kira? Saudara pasti tahu sendiri, berarti mirip iblis. Ya. Itulah sebabnya ini yang perlu menjadi perenungan bagi kita.
Nah, saudara, di dalam Alkitab ada begitu banyak ya karakter Kristus. Di dalam Alkitab ada begitu banyak sifat-sifat Kristus yang sangat baik. Tetapi izinkan pagi hari ini saya memberikan dua sifat yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai anak Allah. Terlebih kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Ada dua sifat yang harus dimiliki sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan. Yang pertama, sifat yang harus ada, karakter Kristus yang harus ada dalam kehidupan kita, yaitu kemampuan untuk tetap rendah hati di tengah keberhasilan. Ya. Kemampuan untuk tetap rendah hati di tengah kesuksesan. Kemampuan untuk tetap rendah hati di saat kita dipromosikan. Kita tahu, saudara, bahwa janji Tuhan itu luar biasa. Kita akan alami berkat Tuhan, kita akan hidup dengan segala kelimpahan, kita tidak akan menjadi ekor, tetapi kita akan menjadi kepala, dan banyak janji-janji yang luar biasa yang Tuhan janjikan di dalam firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita menikmati janji-janji yang luar biasa, ya, sebelum janjinya tergenapi dalam kehidupan kita, kita harus memiliki kemampuan, saudaraku, untuk tetap rendah hati. Ya. Kita tetap memiliki kemampuan untuk tetap rendah hati. Karena apa? Seringkali, jujur saja, seringkali banyak anak Tuhan, seringkali banyak hamba Tuhan jatuh bukan saat dia sukses, bukan saat dia alami kegagalan. Seringkali banyak anak Tuhan, hamba Tuhan jatuh bukan saat alami keterkepurukan, tetapi justru saat di puncak. Justru saat naik daun, justru saat berhasil, justru saat dipromosikan. Coba saudara lihat aja berita di hari-hari ini. Ya, KPK menangkap pemimpin-pemimpin daerah, saudaraku. Luar biasa. Justru mereka saat posisinya di puncak, justru saat mereka kelihatan berhasil, justru disitulah awal kejatuhan. Di dalam Alkitab yang sudah terpampang di situ, kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal 26, yaitu Raja Uzia. Ya, saya akan baca. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Ya. Setelah menjadi kuat, setelah menjadi hebat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ini contoh, saudara. Waktu baru diangkat menjadi raja, kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, dia begitu rendah hati. Raja Uzia begitu rendah hati. Raja Uzia suka mencari Tuhan. Luar biasa. Ketika baru diangkat, ketika baru menjadi raja, dia begitu rendah hati. Dia suka mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Tetapi faktanya apa? Ketika dia mulai sukses, ketika dia mulai kuat, Alkitab dengan jelas, dia menjadi tinggi hati. Dia menjadi sombong dan jauh daripada Tuhan. Nah, jadi kiranya ini menjadi pelajaran bagi kita, bahkan menjadi peringatan yang sangat serius. Yang kedua, karakter yang perlu dimiliki oleh setiap anak Tuhan, yaitu kemampuan untuk tidak mudah tersinggung. Kemampuan untuk tidak mudah tersinggung saat kita disakiti. Ya, saat kita tidak disakiti. Dan ini di dalam Alkitab menggunakan bahasa lemah lembut, saudaraku.
Sekali lagi, apa yang sudah saya katakan tadi, saya minta maaf. Hidup ini tidak selalu berurusan dengan orang yang baik. Hidup ini tidak selalu ketemu dengan orang-orang yang baik. Ya, kadangkala Tuhan izinkan kita ketemu dengan jemaat, rekan hamba Tuhan, atau rekan bisnis yang menjengkelkan, yang suka emosi. Dan barangkali itu seperti kertas gosok atau kertas pasir. Tiba-tiba kita diperlakukan tidak adil. Tiba-tiba kita difitnah. Semua itu Tuhan izinkan. Semuanya itu Tuhan ingin melihat apakah karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita. Ya. Semua itu Tuhan izinkan Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Seperti tadi saya katakan, jangan sampai kita ini suka menyanyi seperti Yesus, itu saja yang kuminta. Tetapi ketika kita diperlakukan tidak adil, saat diabaikan, tidak dihargai, kita marah. Ya? Itulah sebabnya karakter Kristus yang kedua ini perlu dimiliki bagi kita, yaitu bukan hanya kita sudah bangga, kita buatan Allah, diciptakan serupa dan segambar Allah, kita menjadi anak, tetapi kelemah lembutan itu juga harus ada pada kita. Di dalam satu ayat 1 Petrus, pasal yang kedua, ayat yang ke-19, saudara. Dalam 1 Petrus, pasal yang kedua, ayat 19. Di sana dikatakan, sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Kasih karunia pada Allah. Nah, saudara, pengertian lemah lembut di sini bukan berarti kita ini tidak tersinggung saat ditegur. Ya, pengertian lemah lembut di sini bukan berarti kita tidak tersinggung saat ditegur karena kita berbuat salah. Kalau kita ini berbuat salah lalu ditegur, lalu tidak tersinggung, itu bukan lemah lembut, saudaraku. Karena kita salah ya pantas kita ditegur. Lemah lembut itu lebih daripada itu, saudara. Lemah lembut itu artinya kita sudah berbuat benar, kita sudah melakukan hal yang benar, namun disalahkan, namun dirugikan, dan kita tidak menjadi marah, tidak melawan, tidak balas dendam. Itu namanya lemah lembut. Ya, ya, contohnya yang konkret itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Seperti tadi sudah saya singgung, dia melakukan banyak hal yang baik, dia melakukan kebenaran, tetapi tetap saja dituduh, dipersalahkan dengan macam-macam, akhirnya dia sampai menderita di kayu salib. Sebetulnya ada kesempatan, sebetulnya bisa saja Tuhan Yesus memanggil malaikat-malaikatnya, saudaraku, untuk membunuh mereka, tetapi itu tidak mau. Di dalam Alkitab ada begitu banyak contoh, yaitu Musa. Musa sebetulnya tidak salah mengambil perempuan Kus, saudaraku, atau perempuan Ethiopia menjadi istrinya. Tetapi kita lihat, justru Musa dikata-katai oleh saudara-saudaranya sendiri. Tetapi apa yang dilakukan Musa, saudaraku? Musa tidak dendam. Musa tidak sakit hati. Bahkan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kita lihat, ketika Musa tidak dendam, Musa tidak sakit hati, bahkan menyerahkan semua kepada Tuhan, Tuhan bela Musa. Akhirnya apa? Harun dan Miriam kena kusta. Jadi ini, saudara, yang dapat saya sampaikan. Mari, sekali lagi, jangan bangga, hanya bangga kita ini buatan Allah. Jangan hanya bangga kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, bahkan menjadi anak Allah.
tetapi hendaknya karakter Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.